Pak, silakan. Ini boleh saya buka Pak? Silakan. Baik, silakan duduk Pak. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Apoteker Muhammad Damar Esfam. Bisa tahu identitasnya? Oh baik. Perkenalkan saya Muhammad Zain Fadilah. Bisa panggil saya Zain. Ya, baik Bapak Zain, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, istri saya selaku perwakilannya, dia ternyata mengalami mual-mual, kemudian di ulah ini itu sakit gitu Pak. Kami juga sudah sempat pergi ke dokter, dan ternyata dokter mendiagnosa bahwa istri saya itu memiliki penyakit detak lambung Pak, dan akhirnya sudah diberikan resep. Iya Bapak. Bisa minta waktu untuk konseling? Tidak begitu lama, hanya 5-10 menit saja Bapak. Oh iya baik Pak, tidak apa. Baik Bapak. Boleh lihat resep obatnya? Ini Pak, ini. Silakan. Iya, baik Bapak. Bapak mengambil 2 jenis obat. Yang pertama omeprazol 20 mg sebanyak 10 buah. Dengan domperidon 10 mg sebanyak 10 buah juga ya Bapak. Baik Bapak, untuk klasifikasi obatnya, untuk omeprazol sendiri itu adalah obat yang sering digunakan untuk memungkinkan saluran pencernaan itu agar sehat Bapak. Oh, agar sehat ya Pak. Iya Bapak, agar sudah tidak ada lagi kayak mual, begitu Bapak. Untuk demperodonnya juga Bapak, hanya untuk meredakan mual-mual dan muntah. Ya Bapak, untuk agar perut itu lebih baik lagi tanpa ada kayak sembelit, begitu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya tanyakan lagi, ini obat baru atau obat refill Bapak? Oh kebetulan obat baru Pak. Obat baru ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Baik, berarti obat baru Bapak. Gejala yang dirasakan ini apa Bapak? Gejala yang dirasakan, jadi istri saya itu mulai merasakan gejalanya itu 2 hari lalu Pak. Jadi 2 hari belakangan istri saya mulai merasakan bahwa ulah hatinya sakit, kemudian mulai sering mual gitu Pak. Untuk pemicunya sendiri? Untuk pemicunya ya udah dikatakannya dokter sih, katanya ternyata ada penyakit detak lambung, mungkin ada kesalahan makan gitu Pak. Kesalahan kurang makan. Oh ya Bapak, berarti pemicunya itu jarangnya makan. Jarangnya makannya Bapak. Untuk berapa lamanya itu sudah 2 hari yang lalu? Ya 2 hari yang lalu. Baik Bapak, apakah sudah diobati atau belum? Sebelumnya belum diobati Pak, cuman kami sudah sempat ke dokter aja. Oh iya, baik Bapak. Untuk penyakit lain apakah ada selain itu? Untuk penyakit lain nggak ada. Kita masih sehat-sehat, kuat dia. Iya, alhamdulillah Bapak ya Pak. Untuk alerginya sendiri, apakah istri Bapak mempunyai alergi kepada makanan atau obat-obatan tertentu? Untuk makanan, oh iya saya ingat, ternyata istri saya itu alergi kepada telur, kemudian seafood juga Pak. Untuk udang itu langsung alergi Pak. Oh ya, baik Bapak. Untuk alerginya hanya untuk kepada makanan, untuk obat-obatan tidak ada Bapak? Untuk obat-obatan enggak, selama ini tidak saya pernah lihat. Oh ya, baik Bapak. Untuk obat-obatan tidak ya Bapak? Ya, untuk Bapak istri Bapak pernah mengkonsumsi OTC, herbal atau suplemen Bapak? Untuk OTC itu obat bebas ya Pak? Iya Pak, obat bebas. Oh iya pernah. Nah, untuk obat herbal? Pernah juga Pak. Oh, pernah. Suplemen? Suplemen saya yang mengkonsumsinya. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Yang selanjutnya, apakah istri Bapak pernah mengkonsumsi alkohol? Istri saya tidak pernah. Oh, tidak pernah ya Bapak. Untuk rokok? Untuk rokok tidak, istri saya tidak konsumsi rokok. Baik Bapak. Untuk alkohol dan rokok tidak ya Bapak ya. Untuk gaya hidupnya sendiri Bapak, dari masalah olahraga, apakah istri Bapak rutin melakukan olahraga setiap pagi? Untuk olahraga kami kan sudah 66 tahun, jadi olahraga itu rasanya mulai susah Pak. Tapi kami sering olahraga malam Pak, bersama. Siap Bapak.
Sering olahraga ya Bapak, tapi walaupun dari jam yang berbeda ya Bapak. Iya Bapak. Untuk makannya sendiri, apakah makannya makan sehat setiap pagi? Itu makanan buah-buahan mungkin, atau karena makan makanan yang tidak sehat atau bagaimana Bapak? Kalau makanan, istri saya itu sering makan ikan Pak, berserta juga tempe. Saya yang paling disuka itu sayur Pak. Oh ya baik Bapak. Untuk makanannya ya alhamdulillah tidak ada masalah ya Bapak. Apakah istri Bapak menopause? Istri saya iya Pak, sudah menopause sekitar 12 tahun yang lalu. Oh udah lama ya Bapak. Untuk selanjutnya apakah istri Bapak ini pernah mengalami penyakit ginjal? Penyakit ginjal, alhamdulillah enggak Pak. Oh tidak. Untuk liver, untuk penyakit hati, apakah pernah? Penyakit hati, alhamdulillah tidak juga Pak. Ya baik Bapak. Ini obatnya diberikan dari dokter Reni. Iya Pak. Dokter Reni. Iya Pak, dokter Reni. Dokter Reni. Ya baik Bapak. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dari Bapak untuk Bapak. Apakah dokter Reni kasih tahu tentang obat-obat ini? Aduh Pak, saya juga tidak agak bingung, tapi dokter ini belum menjelaskan apa-apa sih terkait obat tersebut Pak. Oh iya, begitu ya. Yang selanjutnya, apakah dokter ini kasih tahu cara pemakaian obat ini Bapak? Untuk cara pemakaian sempat sih dokter ini bilang, cuman karena umur juga ya Pak, jadi sempat lupa gitu. Oh iya, baik Bapak. Apakah dokter ini menjelaskan hasil yang diharapkan setelah menerima terapi apa Bapak? Semua Bapak maklum umur Pak. Oh ya. Ya, bisa diulang pertanyaan Pak. Apa yang dijelaskan dokter ini tentang hasil yang diharapkan setelah menerima terapi Bapak? Dokter ini cuma bilang semoga lekas sembuh. Oh iya baik Bapak. Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, untuk selanjutnya, yang obat Bapak pilih itu ada 2 jenis obat ya Bapak. Omeprazol sebanyak 10 dengan domperidone sebanyak 10 buah juga Bapak. Untuk cara pemakaiannya sendiri, omeprazol itu dimakan 2 kali sehari, 1 kaplet setiap habis makan Bapak. Ya, setiap habis makan ya Pak. Iya, untuk domperidone sendiri juga Bapak sama dengan omeprazolnya 2 kali sehari 1 tablet, dimakan setelah makan. Diminum setelah makan Bapak. Untuk efek sampingnya sendiri itu Bapak, untuk omeprazol itu Bapak biasanya itu terjadinya itu sakit kepala, perut kembung, mual sampai bisa muntah Bapak. Oh, sampai muntah ya Pak? Iya Bapak. Untuk omeprazol, efek sampingnya omeprazol. Untuk efek sampingnya dari domperidone itu Bapak, kemungkinan ada juga sakit kepala, bisa terjadinya panas di dalam tubuh, lalu bibir itu akan kering. Oh, bibir juga akan iya Bapak. Tapi tenang saja Bapak, kalau misalnya sudah terjadi begitu, untuk cara mengatasinya Bapak suruh istri Bapak minum air sebanyak-banyak mungkin yang dia mampu agar terhindar dari dehidrasi Bapak. Ya baik Bapak, terima kasih. Bila dosisnya terlupa Bapak, apa ini sering terjadi kepada kalangan masyarakat begitu. Bila dosisnya terlupa, beritahu kepada istri Bapak untuk minum saja, dan untuk selanjutnya tetap saja minum di jamnya yang telah ditentukan ya Bapak. Untuk tempat penyimpanannya sekali tidak perlu di dalam kulkas atau di mana, di tempat suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dia di tempat suhu yang agak lembab saja. Yang penting tidak terkena paparan sinar matahari langsung ya Bapak. Oh iya, baik. Ya baik Bapak. Sepertinya cukup mengenai penjelasannya Bapak. Agar tidak melupakan poin-poin yang telah kita bahas tadi Bapak, agar Bapak juga tidak lupa.
ulang kembali beberapa poin yang saya tanyakan tadi. Yang ini Bapak, apakah yang disampaikan Dokter Reni tentang obat itu Bapak sudah paham? Iya. Apakah jelas Dokter Reni telah memberitahukan tentang cara pemakaian obatnya? Sedikit Pak, sedikit. Oh, sedikit ya Bapak. Baik. Lalu apakah Dokter Reni menjelaskan juga tentang hasil yang diharapkan setelah menerima terapi? Oh iya Pak, cuma dibilang semoga lekas sembuh aja. Iya Bapak. Ya Bapak, untuk kesimpulan yang tadi Bapak di sini telah mengambil dua jenis obat. Yang pertama omeprazol 20 mg sebanyak 10 buah, 2 kali sehari, 1 tablet, diminum setelah makan ya Bapak. Domperidonnya juga 10 mg sebanyak 10 buah, 2 kali sehari, 1 tablet, diminum setelah makan ya Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak? Apakah Bapak singgah? Cucu saya juga soalnya seumuran Bapak. Siapa tahu bisa dipasangkan. Iya, baik Bapak. Ya, alhamdulillah belum ada Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ini baik Bapak, ini kartu nama saya. Itu kartu nama saya dan ini obatnya ya Bapak. Jika ini kartu nama saya Bapak, jika ada yang Bapak mau tanyakan jangan ragu untuk hubungi saya. Dan itu juga obatnya, pesan untuk istrinya jangan lupa diminum. Ya, baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Semoga lekas sembuh untuk istri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini resepnya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk pembayarannya, Untuk pembayarannya bisa di administrasinya ada di depan ya Bapak. Oh, iya, di depan kasir ya Bapak. ya baik. Ya, Terima kasih banyak Pak. terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Silakan dulu. Ya. Baik Bapak, perkenalkan saya apoteker Muhammad Zaini Panilang. Jadi dengan Bapak siapa sebelumnya? Ya, saya dengan Bapak Damar. Dengan Bapak Damar ya. Ya. Baik. Baik, Bapak Damar. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bapak, saya perwakilan dari mama saya. Dia sakit, cuman baru mau diambil obatnya. Baik. Oh, bisa saya ambil resepnya Pak? Ayo. Oh, baik. Oke, baik. Sebelum itu saya mau minta kepada Bapak dulu waktulah sekitar 5-10 menit untuk konseling. Ya boleh Bapak. Ya, karena tidak terlalu buru-buru juga. Baik. Baik, Bapak. Dari resep yang Bapak kasih ternyata ada 2 jenis obat. Yang pertama itu omeprazol sebanyak 10, kemudian dengan domperidon sebanyak 10 juga. Ya. Obat ini termasuk obat baru juga ya. Apa saja sih yang sebenarnya Ibu Bapak rasakan saat merasakan sakit tersebut? Mama saya rasakan itu mual, baru sistem pertenarnya itu kayak terganggu sekali Bapak. Kadang mual, baru muntah juga ya, Pak. muntah. Kayak susah sekali buang air besar. Susah buang air besar. Iya. Ya, baik. Untuk gejalanya itu terjadi di bagian mana saja Pak? Bagian perut aja, pencernaan aja Bapak. Untuk pencernaan Iya. Ya, baik. Sudah berapa lama Ibu Bapak merasakan hal itu? Ya belum lama sih Pak, cuma baru 2 hari
yang lalu. 2 hari yang lalu. Baik, Iya. baik, baik. Apakah Bapak juga sudah mencoba untuk mengobati hal tersebut? Belum Bapak, karena ini baru pertama kali Bapak. Oke, baik. Apakah Ibu Bapak juga mengalami penyakit lain? Sejauh ini tidak Bapak. Sejauh ini tidak. Iya. Baik. Apakah Ibu Bapak mengalami alergi terkait makanan? Kalau makanan kemungkinan dia cuma lagi kacang Bapak. Alergi kacang, baik. Iya, kacang. Terus untuk obat-obatan, apakah memiliki alergi? Ya kalau untuk obat-obatan kayaknya tidak Bapak. Baik. Oke, selanjutnya, apakah Ibu Bapak juga mengkonsumsi OTC atau herbal atau suplemen? OTC pernah. OTC pernah. Baik. Ya. Herbal iya pernah juga. Suplemen dia kurang, saya kurang tahu kalau dia sering konsumsi suplemen sih Pak. Oke, baik, baik. Apakah Ibu Bapak sering mengkonsumsi alkohol? Tidak Bapak. Oke, baik, baik. Kalau untuk rokok, bagi Ibu Bapak juga sering mengkonsumsi hal tersebut? Iya kalau rokok kayaknya enggak Bapak. Oke, baik. Tidak juga, bagus, bagus, bagus. Apakah Ibu Bapak itu sering olahraga? Olahraga. Kalau sebelum dia terakhir olahraga itu 6 bulan yang lalu Bapak. 6 bulan. Baik, Iya. baik. Untuk makanan apa saja yang sebenarnya Ibu Bapak konsumsi belakangan ini? Untuk makanannya sih Bapak yang normal-normal seperti sayuran, daging-dagingan, Daging-dagingan. kecuali kacang-kacang aja Bapak karena Bapak Ibu saya alergi kacang. Oh iya, baik, baik, baik. Baik, apakah Ibu Bapak sudah mengalami menopause? Sudah. Udah. Ya karena saya anak terakhir Bapak. Oh iya. Apakah Ibu Bapak juga mengalami riwayat penyakit lain? Tidak. Oh, tidak. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait Dokter Reni. Apakah Dokter Reni itu sudah menyampaikan terkait obat kepada Bapak atau Ibu Bapak? Untuk obat ini Bapak dari dokter ininya langsung belum menjelaskan tentang obat ini Bapak. Baik, baik, belum menjelaskan ya. Apakah Dokter Reni juga sudah menjelaskan terkait cara pemakaian obat? Ya sudah Bapak, cuman agak lupa, agak buram-buram saya ingatan ke Bapak. Oh ya, tidak mengapa. Banyak tugas. Nanti saya jelaskan kembali. Iya. Baik. Apakah dokter ini juga sudah membicarakan dan menjelaskan terkait hasil yang diharapkan setelah menerima terapi? Ya dia cuman bilang ya semoga lekas sembuh untuk mama saya agar penyakitnya membaik. Itu saja Bapak. Oke, baik. Baik Bapak, ada 2 jenis macam obat yang sudah dokter ini kasih ke saya. Yang pertama itu omeprazol dan domperidone. Nah, untuk omeprazol itu Bapak bisa meminumnya 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Begitu juga dengan domperidone. Jadi untuk domperidone sama pemakaiannya juga dengan omeprazol 2 kali sehari setelah makan. Itu 1 tablet aja udah cukup Pak. Ya baik Bapak. Untuk obat omeprazol itu nanti bisa digunakan. Nah, obat omeprazol ini dia berfungsi untuk memungkinkan saluran cerna itu sembuh sehingga mual-mual yang dirasakan itu mulai reda gitu Pak. Oh iya. Nah, untuk domperidone sendiri itu obat untuk meredakan mual dan muntah. Jadi setelah Ibu Bapak mengkonsumsi hal tersebut, mulai sembuhlah penyakit mual atau muntah yang Ibu Bapak rasakan. Nah, adapun efek samping yang akan Ibu Bapak rasakan setelah mengkonsumsi obat domperidone dan omeprazol. Nah, untuk obat domperidone itu mungkin Ibu Bapak akan merasakan mulai mulut kering, kemudian akan ada juga sakit-sakit kepala dan juga ada gatal-gatal lah Pak. Nah, kemudian ada juga obat omeprazol. Nah, efek sampingnya itu juga tidak berbeda jauh dengan obat domperidone. Itu Bapak akan mengalami sakit kepala, kemudian perut kembung, dan juga bisa saja mual atau muntah kembali. Nah, cara mengatasinya itu gampang aja Pak. Bapak bisa perbanyak minum air. Kan Ibu Bapak kan banyak muntah tuh, jadi kemungkinan besar akan kekurangan cairan. Sehingga dengan mengkonsumsi air akan mencegah terjadinya dehidrasi. Juga jika ada efek samping yang terjadi, disarankan Bapak tidak membeli obat lain tanpa resep dokter. Baik Itu Bapak. baik.
Nah juga jika nanti bapak atau ibu bapak lupa untuk mengkonsumsi obatnya, bapak bisa langsung mengkonsumsinya lagi. Akan tetapi ada persyaratan. Yang pertama, persyaratannya itu harus sesuai dengan resep dokter yang sudah diberikan. Dan juga untuk obatnya nanti saya sarankan bapak menyimpannya itu di tempat yang bisa saja, tidak usah di loker atau di gembok, itu tidak usah pak. Maaf ya pak, jawab saya agak ke bapak-bapakannya ya. Jadi jauhi juga dari paparan sinar matahari. Baik, itu saja penjelasan terkait beberapa hal dan pertanyaan juga yang sudah saya berikan. Sebelum itu saya juga akan mengulang kembali sehingga tidak ada poin yang terlupakan dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk obatnya terkait penyakit ibu bapak itu ada 2 obat ya. Yang pertama itu omeprazol, itu 20 mg sebanyak 10. Bapak bisa mengkonsumsinya itu 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Begitu juga dengan obat domperidon, itu 10 mg, ada 10 tablet. Dan juga bapak bisa mengkonsumsinya 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Baik bapak. Baik, saya akan mengulang beberapa pertanyaan tadi. Apakah dokter ini sudah menyampaikan terkait obat tersebut kepada bapak atau ibu bapak? Untuk dokter ini sendiri belum bapak, tapi tadi bapak sudah jelaskan tentang obat, berarti untuk pemahaman saya tentang obat ini kemungkinan sudah mulai membaik pak. Oh iya, baik. Apakah dokter ini juga sudah menjelaskan terkait cara pemakaian obat? Sudah bapak. Baik. Oke. Tadi juga sudah saya catat dokter ini ternyata mengharapkan agar ibu bapak lekas sembuh ya. Iya. Ya, baik. Apakah bapak memiliki pertanyaan lain terkait konseling ini pak? Untuk pertanyaan kayaknya nggak ada bapak, karena saya sudah paham. Baik. Tunggu ya pak, saya ambil obatnya terlebih dahulu. Ya. Baik, bapak ini resepnya, obat yang sudah saya berikan. Baik. Jika bapak nanti ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi. Tunggu ya pak. Baik, ini ada kartu nama saya, maaf pak, dengan kartu minum obat. Baik, itu saja. Semoga ibu bapak lekas sembuh dan terima kasih banyak untuk waktunya ya pak. Iya. 10 sampai 5 menit itu waduh lama. Baik, terima kasih banyak pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Izin dulu pergi Pak. Ya.